dan rudal hibrida terlihat di langit Tel Aviv. Akibat serangan dari Iran ini, suara sirine di Tel Aviv kembali meraung. Sejumlah warga Israel berkumpul di tempat penampungan umum untuk mencari aman. Pihak Israel mengumumkan tidak ada laporan mengenai korban luka akibat serangan dari Iran tersebut. Sementara itu, serangan udara Amerika Israel kembali menerangi kota Teheran, Iran pada Jumat dini hari. Serangan ini serangkaian dari serangan skala besar yang menargetkan infrastruktur milik pemerintah Iran di ibu kota. Usai melakukan serangan pada dini hari, Amerika Serikat dan Israel kembali melakukan serangan udara membombardir kota Teheran, Iran. Serangan besar ini terus dilakukan oleh militer Amerika Serikat dan Israel. Serangan besar tersebut menghancurkan gedung-gedung dan infrastruktur milik pemerintah Iran. Hendak mencari makanan santap sahur, seorang ibu rumah tangga di Kota Bekasi menjadi korban kawanan begal bersenjata tajam. Suami korban berhasil menangkap salah satu pelaku. Inilah rekaman video amatir warga saat seorang pelaku begal bersenjata tajam tertangkap tangan saat melakukan aksi begal. Korban sedang mencari makan santap sahur di Jalan Pekayon Raya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang diduga berjumlah 3 orang berboncengan 1 sepeda motor hendak merampas dompet dan handphone korban. Satu pelaku dapat diamankan oleh suami korban dan warga sekitar, sedangkan 2 pelaku lainnya langsung kabur. Berarti pelaku yang informasinya ada berapa? Yang pelaku itu 3 katanya, 3. Yang kena 1, yang kabur, yang 2 kabur. Nah, 1 motor. Pelaku ditahan di Mapolres Metro Bekasi Kota, sedangkan 2 pelaku lainnya sudah diketahui identitasnya masih dalam pengejaran Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Hasil imbang tanpa gol antara Persijap Jepara melawan Persisolo di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara, Jawa Tengah diakhiri dengan keributan antar kedua kubu supporter. Supporter Persisolo terlibat saling lempar botol air mineral dengan supporter Persija. Kericuhan semakin memanas setelah supporter Solo melepaskan petasan ke arah pendukung Persija. Keributan ini diperparah dengan pengrusakan sejumlah bangku tribun oleh oknum supporter Persisolo. Aparat dari TNI Polri mencoba melerai sejak di dalam lapangan, hanya saja bentrokan justru berlanjut di luar stadion. Tak hanya di stadion, supporter Persija meluapkan amarahnya dengan merusak beberapa fasilitas umum, serta merusak sejumlah kendaraan roda 4 milik supporter Persis Solo. Masa dari kedua pihak, satu supporter Solo, kemudian supporter dari Jepara, ada gesekan awalnya dari saling kata-kata, kemudian mulai menggunakan gerakan-gerakan yang provokatif sampai di beberapa tempat dari Solo ada yang mencabut kursi, ada sekitar beberapa kursi yang dilempar ke arah supporter Persija. Supporter Persis Solo baru bisa kembali meninggalkan Jepara pada pukul 2 dini hari dengan mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Untuk proses penyelidikan, aparat Polres Jepara telah mengamankan belasan orang guna dimintai keterangan. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Pelarian seorang pria spesialis pencuri kotak amal masjid di Solok, Sumatera Barat akhirnya berakhir. Pelaku yang diketahui kecanduan judi online ini diringkus tim gabungan saat sedang tertidur lelap di sebuah rumah kontrakan. Tim
Tim Black Spider Satreskrim Polres Solo Kota bersama tim Klewang Polresta Padang berhasil meringkus pencuri spesialis kotak amal masjid. Pelaku disergap petugas gabungan di kawasan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara saat tengah tertidur pulas di dalam kamarnya. Penangkapan pelaku merupakan hasil pengembangan intensif dari sejumlah rekaman CCTV di rumah ibadah, salah satunya di Musola Nurul Ilmi, Kota Solok. Pelaku mengaku telah beraksi di 4 lokasi berbeda dengan total kerugian mencapai jutaan rupiah. Mirisnya, seluruh uang hasil kejahatan tersebut habis digunakan pelaku untuk berbelanja kebutuhan pribadi dan judi online. Uang yang digunakan oleh pelaku untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk main judi online. Pelaku tersebut bukan hanya beraksi di wilayah hukum Polres Solo Kota, namun di kabupaten juga beraksi, dan pelaku juga merupakan residivis dari kejahatan yang sama. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 477 KUHP baru terkait pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sebuah minibus menabrak sejumlah pemotor dan pedagang kaki lima di kawasan Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat dini hari. 2 pemotor yang mengalami luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit, sementara kecelakaan diduga terjadi akibat pengemudi mengantuk. Sebuah minibus dengan nomor polisi B2551 UID mengalami rusak parah pada bagian depan setelah menabrak 2 motor dan gerobak pedagang kaki lima di Jalan Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 2 motor yang ditabrak mengalami rusak parah, sementara 1 pengendara sepeda motor mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Mobil melaju dari arah Bundaran HI menuju ke arah Patung Pemuda Senayan, hendak pulang ke arah Parung Bogor. Mobil yang melaju dengan kecepatan 90 km per jam, si sopir tidak melihat adanya sepeda motor di depannya. Lalu mobil pun menyenggol bagian belakang sepeda motor, hingga akhirnya sepeda motor pun terseret. Mobil yang masih melaju kemudian menabrak pengendara lain, hingga akhirnya menabrak gerobak pedagang kaki lima dan tergelincir hingga berputar arah. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi kehilangan konsentrasi dan mengantuk saat berkendara. Motor di tengah, agak pelan. Terus saya kan emang pesan dari jauh kan, ya agak belok kiri, ya belok kanan dikit. Jadi karena buntutnya langsung berbalik saya, buang setir. Posisi kencang juga tadi bawa mobilnya. 90-an. Kondisi hujan. Kondisi udah nggak hujan, memang ini aja basah. Kasus kecelakaan ini kini ditangani petugas Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Mobil yang mengalami kerusakan langsung dievakuasi petugas menggunakan mobil derek.